Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang data dan teknik pengumpulan data. Oke, pada mata kuliah metodologi penelitian hukum kali ini pertemuan yang ke-11. Ya, capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu mengumpulkan data penelitian. Jadi diharapkan setelah mata kuliah ini nanti mahasiswa bisa melakukan pengumpulan data seperti apa teknik-tekniknya. Metode pembelajaran yaitu nanti melihat video pembelajaran, ada ceramah, mengerjakan proyek dan juga diskusi. Penilaiannya adalah hasil dari proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, langsung saja. Tema kita pada saat ini adalah tentang data. Maka yang pertama adalah jenis data. Jadi data bersumber dari sumbernya, dari jenis data berdasarkan sumbernya adalah ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi peneliti langsung mendapatkan data dari sumber aslinya, ya, dari subjek penelitian itu. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang tidak secara langsung dari sumbernya, karena telah dikumpulkan pihak lain dan telah terdokumentasikan. Jadi dokumentasi, gitu ya, sudah dokumentasikan. Oke, metode untuk mengumpulkan data ada berapa? Di sini saya sampaikan ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat ada studi dokumentasi. Kita kupas satu persatu. Yang pertama observasi. Observasi merupakan metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis. Di peneliti secara langsung melakukan pengamatan secara seksama dan sistematis. Prinsip yang harus dipenuhi dalam observasi ini, yang pertama, data harus dapat diukur melalui pengamatan. Jadi pengamatan harus mengamati yang dapat diukur. Kalau nggak dapat diukur, nggak usah diamati. Peristiwa hanya terjadi pada periode tertentu. Nah, jadi tidak diulangi karena observasi ini, ya. Kapan dan di mana pengamatan itu dilakukan harus dipertimbangkan, dan berapa lama pengamatan itu harus dilakukan. Keunggulan dari observasi ini ada yang beberapa. Yang pertama adalah data ini orisinil dan real time, ya, jadi pada masa itu menghindari penyaringan data, karena real time maka tidak disaring, tidak ada penyaringan data, ya, jadi langsung data yang didapat, data asli atau apa adanya. Jadi memang apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupi, tidak mengganggu sumber data karena kita hanya melihat, melakukan pengamatan, jadi tidak ada tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan oleh subjek sumber data. Kelemahan dari observasi ini yang pertama, sulit menentukan kapan peristiwa yang akan diamati terjadi, karena peristiwa itu tidak setiap saat terjadi, ya. Hanya melihat bagian yang tampak saja, jadi tidak bisa untuk mendapatkan data yang itu mengkaji apa yang ada di balik fenomena. Selanjutnya, peneliti tidak dapat mengontrol lingkungan sehingga tidak dapat melakukan eksperimen dampak perubahan lingkungan, karena hanya pengamatan, jadi tidak bisa mengintervensi subjek. Terus terbatas pada kejadian yang sedang terjadi pada saat dan tempat tertentu saja. Jadi pada saat itu tidak bisa dimaksudkan. Selanjutnya wawancara. Metode untuk mendapatkan data dengan komunikasi dua arah. Jadi antara wawancara dengan sumber data, dengan narasumbernya. Teknik wawancara ada dua, yaitu yang terstruktur, yang tidak terstruktur pertama, yang kedua adalah terstruktur. Teknik yang tidak terstruktur ini, maka wawancara tidak menggunakan panduan pertanyaan, jadi datang kepada narasumber hanya menyiapkan temanya apa, nanti mengalir pertanyaannya. Yang kedua ada yang terstruktur, jadi memang wawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan. Keunggulan dari wawancara yang pertama adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara narasumber dengan pewawancara. Jadi bisa meningkatkan kedekatan dulu. Bila ada jawaban yang kurang jelas, maka dapat diklarifikasi secara langsung. Jadi kalau
narasumber memberikan jawaban kita kurang jelas, maka peneliti bisa langsung tanya maksudnya seperti apa. Biasanya kepastian mendapatkan data sangat tinggi, jadi karena sudah ketemu maka dapat datanya, nah, pasti bisa dapat. Reaksi responden dapat menjadikan indikator, jadi bagaimana melihat responden ekspresinya seperti apa. Terus pewawancara juga dapat menyaring data dari informan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang tidak sesuai nggak usah dipakai. Kelemahan dari wawancara, biaya mahal bila responden sulit untuk diakses. Jadi kalau memang jauh tempatnya, sulit diakses, maka biayanya mahal. Waktunya lama kalau responden sulit ditemui dan gagap teknologi informasi. Sudah rumahnya jauh, didatangi harusan, dan jadi repot gitu ya. Terus menuntut pewawancara yang terlatih, ya, karena biasanya antara narasumber dengan pewawancara masih baru ketemu, nah jadi harus terlatih bagaimana meningkatkan hubungan dulu, gitu ya, kedekatan dulu. Diperlukan waktu pengumpulan data yang lama, gitu ya, jadi agak lama waktu pengumpulan datanya. Yang selanjutnya yaitu metode kuesioner, yaitu cara mengumpulkan data primer dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan. Jadi peneliti menyiapkan pertanyaan dulu untuk dijawab oleh responden. Prinsip penyusunan kuesioner ini ada 3. Yang pertama prinsip susunan katanya. Jadi bagaimana susunan katanya yang digunakan untuk responden nantinya. Yang kedua prinsip pengukuran. Jadi setiap pertanyaan itu digunakan untuk mengukur apa. Yang ketiga adalah prinsip tampilan umum. Jadi kuesioner yang dibagikan itu harus menarik. Jadi tampilannya harus menarik. Kalau menarik kan menimbulkan keinginan bagi responden untuk bersedia mengisi. Prinsip susunan kata. Jadi susunan kata dalam kuesioner ini harus menggunakan lebih dari satu pertanyaan untuk variabel dimensi ganda. Jadi pertanyaan satu variabel ini pertanyaannya ada apa, gitu ya. Bahasanya tepat, sederhana dan mudah dimengerti. Jadi harus sederhana, jangan yang bulat, itu tidak boleh. Ketiga, pilihan pertanyaan, pilihan tipe pertanyaan. Bisa pertanyaan terbuka atau tertutup. Jadi kalau terbuka berarti menyerahkan kepada responden untuk menjawab. Kalau tertutup berarti kita sudah menyiapkan jawabannya, responden tinggal pilih A, B, C. Pertanyaan positif dan atau negatif, ya. Nah, dalam menyusun ini maka harus dihindari menyusun kuesioner, hindari pertanyaan ganda. Jadi jangan mengulang pertanyaannya. Jadi sudah atas sudah berarti nanti nggak usah diulang lagi. Terus pertanyaan yang membingungkan, jadi jangan dibuat bingung, gitu ya. Selanjutnya pertanyaan memerlukan ingatan. Jadi ini pertanyaan yang harus diingat-ingat, ya. Ini kejadiannya sudah lama, ingat, jangan ya. Terus mengandung sugesti, jadi tidak boleh mengarahkan. Nah, pertanyaan yang mengarahkan kepada responden untuk memilih salah satu jawaban. Yang menimbulkan emosi, jangan, gitu ya. Jadi bikin marah. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Jadi pengumpulan dokumentasi ini berarti sekunder. Ya, jadi data tadi sekunder yang sudah diterapkan pada yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Jadi kita hanya menyalin. Tahapan-tahapan studi dokumentasi ini harus pertama identifikasi kebutuhan data. Kebutuhan datanya apa, diidentifikasi. Setelah itu pilih metode pencariannya, nyarinya mau seperti apa. Apa datang ke kantornya, datang ke rumahnya, nyari bukunya, atau mau cari lewat teknologi informasi. Nah, setelah itu menyaring dan mengumpulkan data, disaring datanya seperti apa yang dibutuhkan tadi, yang enggak usah. Terus evaluasi data, jadi dievaluasi seperti apa datanya. Oke, itu materi kita. Selanjutnya ada tugas yang perlu dikerjakan oleh teman-teman sekalian, yaitu nanti dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama melakukan observasi terhadap benda, jadi bagaimana melakukan observasi benda, mendeskripsikan benda. Yang kedua kelompok kedua observasi terhadap kegiatan, jadi sebuah kegiatan sampai deskripsikan seperti apa kegiatannya. Yang ketiga kelompok melakukan wawancara, jadi nanti buat wawancara terstruktur atau tidak, buat skrip wawancaranya seperti apa. Yang keempat buat kuesioner, di daftar pertanyaan, temanya apa, nanti mencari data apa di kuesioner itu. Dan yang kelima ini yang dokumentasi nanti mencari 10 jurnal penelitian. Saya harap 5 jurnal nanti
dari jurnal internasional. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Tugas ini saya tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.